Shalom. Bersama Yohanes di sini dan selama 10 menit ke depan mari kita bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Terlebih dahulu mari kita berdoa bersama. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kesempatan yang Kau berikan kepada kami untuk kami boleh bersekutu bersama dalam kebenaran firman-Mu. Kami percaya kami tidak akan bisa mengerti dengan mengandalkan hikmat pikiran kami, sebab itu kami bersandar, memohon, berserah pada tuntunan Roh-Mu yang kudus untuk membantu kami mengerti dan memampukan kami untuk menghidupinya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, mari kita buka bersama dalam Efesus pasal yang kelima, dan sekarang kita mau baca ayat yang terakhir, yaitu ayat yang ke-33. Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-33. Demikian firman Tuhan, bagaimanapun juga, bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Efesus pasal 5 mulai ayat yang ke-22 sampai yang ke-33 membahas tentang hidup suami istri, tentang tatanan yang ditentukan Allah sejak mulanya. Seperti apa sih suami itu seharusnya, seperti apa sih istri itu seharusnya, apa peran suami, apa peran istri dalam tatanan yang sudah ditetapkan Tuhan itu. Kita belajar peran istri untuk tunduk kepada suami seperti tunduk kepada Tuhan. Tunduk dalam arti secara bukan paksaan, secara inisiatif sendiri, mau mengakui otoritas suami, mau taat pada tatanan yang diberikan Tuhan dalam hubungan suami istri. Tunduk kepada suami. Dan kemudian suami dikatakan mengasihi istri, kasih yang seperti Kristus, kasih yang bahkan menyerahkan dirinya baginya. Mengasihi istri dengan satu tujuan untuk kekudusan, untuk perkenanan Tuhan, untuk kesucian, di mana diperlukan firman Tuhan. Kemudian dilanjutkan, suami harus mengasihi istri seperti mengasihi tubuhnya sendiri. Terus kemudian, mengasihi tubuhnya sendiri itu yang seperti apa? Dijelaskan peran suami, tanggung jawab suami untuk mengasuh, untuk merawat istri. Jadi, bicara tanggung jawab, bukan bicara tentang, ayo kamu layani aku, ayo kamu harus tunduk sama aku, kamu nurut sama aku, kamu ngeladeni aku, enggak. Justru dikatakan bahwa suami memiliki peran, memiliki tanggung jawab untuk mengurus, untuk mengasuh, untuk merawat, untuk memenuhi kebutuhan, untuk membawa kepada kekudusan, kepada perkenanan Allah, untuk mengasihi seperti apa? Mengasihi seperti Kristus. Kasih yang tidak bersyarat, kasih yang berkorban, dan berkorban sampai apa? Sampai dirinya diberikan. Nah, itu gambaran tentang peran suami, gambaran tentang istri, peran istri. Dan kemudian di ayat yang ke-33 ini diawali dengan kata-kata, bagaimanapun juga, nah ini seakan Paulus menjawab orang-orang yang bertanya, Pak Paulus, Bapak sudah menjelaskan kepada kami peran istri itu apa, peran suami itu apa, masing-masing punya peran. Nah sekarang Pak Paulus, bagaimana jika suami saya tidak mengasihi saya? Apakah saya harus tetap tunduk kepada dia? Dan sebaliknya suami bertanya, Pak Paulus, bagaimana jika istri saya itu tidak mau tunduk sama saya? Apakah saya harus tetap mengasihi dia? Nah, ini Paulus akan menjawab, tidak ada bagaimana ini, bagaimana itu, tidak ada. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing. Artinya, lakukan peranmu tanpa menuntut pasanganmu untuk layak dulu. Justru di situ kita melihat kasih yang agape itu seperti apa, kasih yang tanpa syarat. Bukan kamu harus menunjukkan dirimu dulu layak dikasihi baru aku mau mengasihimu. Atau sebaliknya, kamu harus menunjukkan dulu dirimu layak dihormati, maka aku mau menghormati engkau. Paulus ngomong, tidak usah seperti itu. Bagaimanapun juga, kalian sudah suami istri,
Ini sudah berlaku. Bagi kamu masing-masing berlaku. Kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri dan istri hendaklah menghormati suaminya. Di sini mengingatkan kita tentang kasih yang tanpa syarat. Mungkin ada istri-istri yang merasa saya lebih pintar kok dari suami saya pendidikan saya lebih tinggi dari suami saya lebih pintar cari uang saya lebih banyak dari suami saya, kenapa saya harus tunduk pada suami saya? Atau suami-suami yang merasa bahwa istri saya ini diomongin bantah terus cerewetnya luar biasa, mutus-mutusi apa diputusi sendiri, tidak pernah ngajak rundingan, saya ini dianggap apa, tidak ada hormatnya sama saya, masa saya harus mengasihi dia? Ini mungkin kenyataan yang kita temukan dalam kehidupan sehari-hari di zaman ini. Tapi jawaban Paulus itu tidak hanya berlaku di zaman itu pada masyarakat di situ saja. Ini jawaban yang bersifat berlaku secara umum, melintasi ruang, melintasi waktu, sampai dengan zaman ini pun. Apa yang Paulus katakan tentang tatanan rumah tangga yang ditetapkan Allah, tentang peran suami, peran istri, tetap berlaku. Bagaimanapun juga kita harus melakukan peran kita. Itu loh sebabnya kita diingatkan bahwa dasar segala sesuatunya itu adalah kasih. Memang tidak gampang. Kadang kita pinginnya itu yang ideal. Bayangan kita itu sesuatu yang ideal. Oh, istri yang ideal itu jika gini. Oh, suami yang ideal itu jika gini. Dan ketika yang ideal tadi tidak tercapai, maka ada rasa yang tidak puas, ada rasa yang kalau dia tidak bisa seperti itu, ya aku tidak mau seperti ini. Maka di sana, kalau tidak didasari dengan kasih, maka menjalankan hubungan, menjalankan peran sebagai suami, menjalankan peran sebagai istri akan terasa berat sekali. Seperti dikatakan berulang-ulang, kasihi istri, mengasihi istri itu sama seperti apa? Sama seperti Kristus mengasihi jemaat. Mengasihi istri itu seperti apa? Sama seperti mengasihi tubuhnya sendiri. Dikatakan dalam ayat lain yang paralel dengan perikop ini dalam Kolose pasal 3 ayat 18 dan 19. Dikatakan, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Dalam terjemahan bahasa Indonesia ayat 19 dikatakan janganlah berlaku kasar. Tapi kalau dilihat dalam terjemahan bahasa lain, dalam bahasa Inggris, dikatakan ada terjemahan-terjemahan yang mengartikan be not bitter against them. Atau jangan pahit hati. Hai suami-suami, kasihi istrimu dan jangan timbul kepahitan dalam hatimu. Maksudnya apa? Kok bisa diartikan jangan timbul kepahitan? Maksudnya bahwa ketika suami melakukan perannya seperti yang firman Tuhan katakan harus dilakukan, itu tidak segampang yang mungkin orang bayangkan, oh saya bisa melakukan itu. Tidak segampang itu. Kenapa? Karena sejak awal, sejak kejatuhan manusia, dalam Kejadian pasal yang ketiga, bahkan dari awal sendiri, Tuhan sudah membahas tentang ini. Ketika mereka sudah jatuh dalam dosa, dalam Kejadian 3 ayat 16, ada kutuk firman Tuhan, firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan berahi kepada suamimu, dan ia akan berkuasa atasmu. Dalam terjemahan bahasa Indonesia dikatakan berahi, kaitannya sama nafsu seksual. Tapi kalau dalam bahasa lain juga, dan beberapa peneliti Alkitab, mereka memberikan suatu pengajaran bahwa yang dimaksud di sini bukan soal nafsu seksual saja, tapi mengingini. Dalam bahasa lain ada yang menerjemahkan mengingini. Mengingini apa? Mengingini suamimu, mengingini kepada suamimu, mengingini peran yang Tuhan berikan kepada suamimu. Peran suami sebagai kepala,
dan istri perannya untuk tunduk. Tapi akan susah sekali. Kenapa? Karena istri akan mengingini peran itu. Akan muncul pertanyaan, kenapa aku harus tunduk? Jika aku tunduk berarti aku lebih lemah dong dari suamiku. Jika aku tunduk, nanti aku disia-sia mbek bojoku. Aku bakal diperbudak sama suamiku. Tunduk jangan diartikan seperti itu. Firman Tuhan juga tidak pernah mengajarkan bahwa manusia itu dibedakan. Kalau laki-laki itu lebih berkenan di hadapan Tuhan, perempuan kurang berkenan di hadapan Tuhan. Jadi karena gendernya. Enggak ya, firman Tuhan tidak mengajarkan seperti itu. Firman Tuhan mengajarkan ketaatan. Nah, untuk seorang wanita menaati, menundukkan diri, itu bukan sesuatu yang gampang. Karena itu, hai suami-suami, jangan timbul pahit hati kepada mereka. Jangan tidak sabaran. Jangan aku sudah berusaha mengasihi, tapi kok dia tetap tidak bisa hormat sama aku. Ya, lakukan tugasmu sebagai suami. Bagaimanapun juga, lakukan tugasmu pada istrimu sebagai suami. Kasihi istrimu. Kasih seperti Kristus. Sesuatu yang tidak gampang. Karena itu, di awal-awal kitab Efesus sebelum membahas di sini, didasari dengan ayo jadi manusia yang baru dulu, hiduplah penuh dengan roh. Baru kemudian prakteknya dalam suami istri apa, nanti kemudian dalam minggu-minggu depan kita belajar dalam hubungan kita dengan orang tua, dengan anak, dengan orang sekitar kita seperti apa. Jadi untuk kita menjalin hubungan suami istri, bagi yang belum menjalin hubungan, ayo siapkan diri dengan menjadi manusia yang baru, dengan hidup dengan roh, dengan memahami peran yang diberikan Tuhan kepada istri, peran yang diberikan Tuhan kepada suami, dan kemudian memohon pimpinan Roh Kudus untuk menyiapkan kita mengarungi rumah tangga itu bersama. Kiranya Roh Kudus yang menuntun kita untuk mengerti, mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kesempatan ini. Tuhan mengingatkan kami bahwa hubungan suami istri bukan coba-coba, bukan seneng-seneng. Hubungan suami istri tentang ketaatan. Hubungan suami istri tentang penundukan diri. Hubungan suami istri tentang tanggung jawab, mengasihi satu sama lain, kasih yang tanpa syarat dan kasih yang mau berkorban. Kiranya bagi yang akan atau yang sudah menjalani hubungan suami istri, firman ini mengingatkan kami akan peran kami. Dan dengan berserah kepada Roh Kudus, kiranya Roh yang Kudus yang memampukan kami untuk kami melakukan peran tersebut. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati.